Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iya, biasanya Mimin kasih soft versi cepat itu hari Selasa malam ya. Tapi kayaknya tadi malam masih ada suatu hal yang mengakibatkan soft versi cepat itu baru muncul hari Rabu ini. Tapi tak apalah, hal itu memang kadang terjadi. Oh iya, chapter sebelumnya ditutup dengan pertemuan antara Kaido dan Yamato, dan mereka berdua pun terlihat akan segera bertarung. Nah, di chapter ini Yamato telah mengungkapkan hal yang menarik. Kira-kira apa itu? Yos, mari langsung aja kita masuk ke poin ceritanya. Di sini ada 4 poin utama yang sudah terungkap. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari bagian judul. Judul chapternya adalah Di Sini Tama. Sepertinya sudah jelas bahwa hal itu akan berkaitan dengan Otama karena menyebutkan nama gadis tersebut. Dan Mimin rasa juga akan berhubungan dengan kemampuan Otama dan juga rencananya untuk menjinakkan para gifters. Oke, lanjut, kita masuk ke poin yang pertama. Di sini menunjukkan keadaan CP0. Iya, agen khusus pemerintah dunia itu terakhir muncul di chapter 1003. Ketika itu mereka membicarakan mengenai kekuatan pasukan dari kedua belah pihak yang sedang bertempur di Onigashima, yaitu bajak laut Kaido versus pasukan aliansi. Saat itu mereka mengatakan bahwa jumlah pasukan aliansi adalah 5.400 dan sudah tumbang 400 pasukan. Sedangkan dari pihak Kaido berjumlah 30.000 pasukan dan yang sudah tumbang sebanyak 3.000 pasukan. Menurut CP0, pasukan aliansi sudah berjuang cukup baik, tapi tentu itu belum cukup. Nah, di cerita chapter depan, CP0 sudah mengupdate data bahwa jumlah pasukan aliansi meningkat menjadi 7.000 pasukan, sedangkan pasukan Kaido tersisa 20.000 pasukan saja. Hal itu terlihat berkat Chopper yang sudah membuat para waiters dan placers yang ada di aula utama jadi mendukung pasukan aliansi. Lalu rasanya data itu juga akan kembali diupdate setelah rencana utama untuk menjinakkan para gifters bisa menjadi kenyataan. Oke, lanjut ke poin nomor 2. Di sini menceritakan tentang Nami yang ternyata masih harus berhadapan dengan Ulti. Iya, di sini ada info jika Ulti masih bisa bertarung walaupun sudah terkena serangan gabungan homies dari Big Mom. Sepertinya hal itu berkat kemampuan buah Zoan purbanya yang mungkin punya daya pemulihan diri yang baik. Lalu Mimin rasa selain ulti seharusnya Pac-Wen juga masih bisa bangkit, mengingat dia juga pengguna buah Zoan purba yang kuat dan baru menerima 1 kali pukulan Hausoku Haki dari Big Mom. Ya, walaupun kali ini Nami harus benar-benar bertarung dengan ulti, dia merasa sudah lebih baik karena saat ini Zeus sudah menyatu di dalam klimateknya. Dan benar saja, di sini infonya Nami berhasil mengalahkan Ulti karena bantuan dari Zeus. Tapi sayang, untuk skema pertarungannya belum terungkap di soft versi cepat ini. Ya, mudah-mudahan di soft versi lengkap nanti kita sudah bisa tahu bagaimana cara Nami untuk mengalahkan Ulti. Oke, lanjut ke poin nomor 3. Di sini kita bisa melihat aksi seorang anggota kru topi jerami yang hebat. Dia adalah Usopp. Iya, penembak jitu dari kelompok topi jerami itu bisa menangkap salah satu musuh yang menurut Mimin sangat berpengaruh dalam pertempuran di Onigashima ini. Dia adalah Boa Huang. Walaupun terlihat tak memiliki kekuatan yang besar, keberadaan Boa Huang menjadi sangat penting untuk jalur komunikasi dan jalur pelacakan yang ada di Onigashima. Nah, di sini Mimin lihat Usopp punya sebuah rencana tentang hal itu. Karena setelah menangkap Boa Huang, dia meminta Otama untuk melakukan pengumuman ke seluruh penjuru Onigashima menggunakan alat Meris. Nah, kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Usopp? Sampai di sini tentu nakama sekalian sudah bisa menebaknya bahwa Usopp ingin agar Otama mengumpulkan para gifters yang sudah dia jinakkan menggunakan Kibidango agar mereka semua bisa bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang besar. Dan pasukan itu juga nantinya bukan pasukan yang lemah, tetapi terdiri dari orang-orang kuat yang punya kemampuan smell.
Sepertinya itu adalah poin utama yang akan nyambung dengan judul chapter ini yang sudah Mimin bahas di awal tadi. Ya, setidaknya itu yang Mimin pikirkan tentang rencana Usopp nantinya. Oke, selanjutnya adalah poin nomor 4 yang menjadi poin terakhir pada sub versi cepat ini. Dan tentu saja itu akan berkaitan dengan Kaido dan Yamato. Namun sayang, di sini sepertinya mereka belum juga bertarung. Masih ada beberapa hal yang mereka bicarakan. Diawali dengan Yamato yang mengatakan, "Aku akan berlayar ke laut bersama Luffy, tapi sebelumnya kami harus mengusirmu dari Wano." Iya, dari perkataan Yamato itu ada dua hal yang dia inginkan, yaitu yang pertama, kebebasan dari belenggu Kaido, dan yang kedua adalah petualangan seperti yang diinginkan Oden dulu. Dan rasanya hal itu semakin menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Yamato akan menjadi kru terakhir bajak laut topi jerami. Dan dia akan menggantikan peran Oden untuk berlayar meninggalkan Wano dan sampai ke Laugh Tale. Sementara Momonosuke akan mewarisi jabatan Shogun yang memang seharusnya diwarisi oleh ayahnya. Lalu dari sisi kelompok topi jerami sendiri, Mimin rasa tak akan ada yang menolak Yamato. Walaupun dia anaknya Kaido, dalam pertempuran ini Yamato sudah menunjukkan kesetiaannya. Dan dengan bergabungnya Yamato dan dikalahkannya Kaido, Mimin malah berpikir jika bajak laut hewan buas nantinya akan menjadi salah satu aliansi untuk bajak laut topi jerami. Tapi entahlah, masih terlalu cepat untuk menyinggung tentang hal itu. Oke, kembali ke cerita. Melihat kesungguhan tekad anaknya untuk melawan dirinya, Kaido pun menjawab, "Jangan pikir aku akan menahan diri, Yamato." Wah, dari jawaban Kaido ini, Mimin jadi berpikir jika ayah Yamato itu juga mengakui kekuatan anaknya. Sehingga untuk benar-benar membereskan anaknya yang membangkang, sang ayah akan bertarung dengan serius. Rasanya sebagai anak Kaido, Yamato juga akan memiliki stamina yang kuat, sehingga pertempuran ini akan berjalan cukup lama. Apalagi jika Yamato sudah menggunakan mode Zoanya. Lalu ada satu hal lagi yang Mimin masih penasaran tentang sosok Yamato ini, yaitu mengenai kemampuan hakinya. Tentu kita masih ingat saat Yamato menyerang ulti dengan jurus Thunder Bagua milik Kaido. Nah, saat itu juga muncul efek petir hitam. Dan apakah mungkin bahwa Yamato juga bisa menggunakan kemampuan Hausoku Haki? Wah, sangat menarik untuk dinantikan. Oke, cukup sekian video sub versi cepat ini. Semoga cukup menghibur nakama sekalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!